Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari gelombang 9, angkatan 61, kelompok 1B yang beranggotakan pertama Inyoman Rio Riswanda, kedua Muhammad Sirojudin, ketiga Niketut Evi Puryanti, keempat Tarisa Tarigan, dan yang terakhir saya sendiri Rizwani Agusta Arifin. Topik yang kami dapatkan adalah pengamatan permasalahan keseharian yang terjadi di dalam pelayanan publik di tempat tugas yang memerlukan pemecahan segera dengan tema layanan perizinan. Melalui video ini kami akan menjelaskan alur pikir kami mulai dari identifikasi masalah, kondisi saat ini, faktor penyebab, hingga gagasan kreatif dan kondisi ideal yang kami harapkan. Selanjutnya Mas Rio, silakan. Baik, terima kasih Mas Rifani. Izin rekan-rekan, di sini kami mengambil isu mengenai layanan perizinan, di mana masing-masing dari kami menyampaikan isu dari tempat kerja kami masing-masing, di mana yang pertama yaitu lambatnya proses perizinan akses area keamanan terbatas atau restricted area bagi pekerja mitra atau vendor, yang penyebabnya banyaknya dokumen dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi, sistem perizinan yang masih manual, kurangnya pemahaman petugas vendor tentang alur perizinan, dan lambatnya pelayanan perizinan, yang mengakibatkan pekerjaan penting area sisi udara menjadi tertunda, mengganggu jadwal pemeliharaan sisi udara, dan menurutnya kepuasan mitra kerja. Isu yang kedua yaitu tidak terdatanya surat permintaan perizinan penggunaan ruang tunggu eksekutif oleh Forkopimda, yang menyebabkan surat perizinan penggunaan ruang tunggu eksekutif oleh Forkopimda tidak terdata karena surat yang diberikan dalam bentuk fisik dan tidak tersusun mengenai jadwal dan waktu penggunaannya, yang mengakibatkan terjadinya tabrakan waktu penggunaan ruang tunggu eksekutif oleh Forkopimda. Yang isu nomor 3 yaitu digitalisasi layanan izin bunker melalui INAFORTNET, yang menyebabkan ketergantungan pada proses manual dan komunikasi lisan yang menghambat integrasi data dan proses cepat, yang berakibat efisiensi waktu ketika proses permohonan bunker bisa dilakukan secara online dan real time tanpa harus hadir fisik ke kantor. Isu nomor 4 yaitu kurangnya integrasi data perizinan antar instansi seperti di sub BPTD dan UPPKB. Penyebabnya sistem masih menggunakan sistem lama dan belum mengalami pembaruan sehingga belum terhubung langsung dengan aplikasi JTO, yang akibatnya verifikasi dokumen lambat dan rawan pemalsuan izin atau surat layak jalan kendaraan bermotor. Isu nomor 5, proses perizinan untuk tambah jam sandar kapal yang kurang efektif. Penyebabnya proses perizinan yang tidak terintegrasi dapat menyebabkan perizinan menjadi tidak efisien dan rentan kesalahpahaman. Proses perizinan yang kurang efektif dapat menyebabkan ketidakpuasan bagi perusahaan kapal dan mempengaruhi hubungan antar perusahaan kapal dan pihak pelabuhan. Baik, untuk slide selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh rekan saya Muhammad Sirojudin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Rio. Selanjutnya adalah isu prioritas dengan metode USG. Yang pertama,
lambatnya proses perizinan akses area keamanan terbatas bagi pekerja mitra atau vendor dengan total USG 14. Yang kedua, tidak terdatanya surat permintaan perizinan penggunaan ruang tunggu eksekutif oleh Forkopimda dengan total USG yaitu 9. Ketiga, digitalisasi layanan izin banker melalui Inaponet dengan total USG 11. Yang keempat, kurangnya integrasi dari perizinan antara instansi yaitu Dishub, BPTD, dan UPPKB dengan total USG 13. Yang terakhir, proses perizinan untuk tambah jam sandar kapal yang kurang efektif dengan total 12 dengan total USG 12. Jadi, dari kelima isu tersebut, kita mengangkat isu lambatnya proses perizinan akses area keamanan terbatas bagi pekerja mitra atau vendor dengan total USG tertinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Evi. Selanjutnya memasuki matriks alur pikir dari isu prioritas. Terdapat matriks yang telah kami buat. Yang pertama mengenai isu prioritas. Judul yang kami pilih dengan teknik USG dengan poin 14 yaitu lambatnya proses perizinan akses area keamanan terbatas atau restricted area bagi pekerja mitra atau vendor. Yang kedua, kondisi sekarang. Bagaimana sih kondisi pada proses perizinan ini? Yang pertama, prosesnya masih manual atau semi digital. Yang kedua, banyak tahapan verifikasi, dan yang ketiga, waktu pemrosesan 3-7 hari sehingga dari hal ini memperlambat proses perizinan. Dan yang terakhir, bottleneck saat situasi darurat atau pekerja mendesak. Yang ketiga, faktor penyebab. Faktor penyebab dari isu ini, yang pertama, sistem belum terintegrasi antar instansi. Yang kedua, verifikasi masih manual, tidak real time. Yang ketiga, tidak ada SLA dan standar layanan. Yang keempat, dokumen persyaratan tidak seragam. Dan yang terakhir, keterbatasan SDM verifikat atau terlambatnya proses verifikator dari SDM tersebut. Masuk yang keempat, yaitu gagasan kreatif. Nah, bagaimana sih gagasan kreatif kita terhadap isu lambatnya ini? Yaitu dengan pengembangan sistem ERAP atau Electronic Restricted Area Pass dengan cara sebagai yang pertama, aplikasi berbasis web dan mobile. Yang kedua, kita bisa verifikasi otomatis via NIK dan eKTP. Yang ketiga, digital signature dan e-verifikasi. Dan yang terakhir, dashboard monitoring dan notifikasi. Nah, dari gagasan kreatif ini kondisi yang kita harapkan yaitu prosesnya cepat, transparan, dan akuntabel. Izin selesai dalam 1x24 jam. Pemantauan status secara real time, dan juga yang penting keamanan tetap terjaga tanpa menghambat operasional. Baik, sekian dari saya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut dari rekan Tarisa. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu rencana kegiatan untuk melaksanakan implementasi dari gagasan kreatif pada slide sebelumnya, yaitu yang pertama untuk kegiatannya yaitu pemetaan proses perizinan yang berlaku saat ini, di mana outputnya itu diagram alur proses perizinan, existing atau manual, dan tidak bottleneck dengan waktu minggu pertama. Kemudian yang kedua, penyusunan SOP sederhana perizinan akses district area dengan output draft SOP berbasis hasil pemetaan proses pelaksana yaitu CPNS dan atasan langsung atau koordinator perizinan atau keamanan di waktu minggu kedua. Kemudian yang ketiga yaitu pembuatan formulir digital, pengajuan izin, e-form, spesifikasi sistem,
yang dimana outputnya yaitu berupa link dan template e-form perizinan restrict area untuk minggu ketiga. Kemudian yang keempat yaitu penyusunan buku saku atau infografis panduan izin restrict area, di mana outputnya yaitu buku saku atau proses panduan digital dan cetak untuk waktu minggu 4 sampai ke 5. Kemudian untuk kegiatan yang kelima yaitu sosialisasi alur dan form digital kepada mitra atau vendor, di mana outputnya yaitu dokumentasi kegiatan sosialisasi, baik itu offline maupun online, dan absensi peserta untuk waktu minggu ke-6. Kemudian untuk yang ke-6 yaitu implementasi uji coba sistem baru selama 1-2 minggu, di mana outputnya yaitu berupa data waktu pengurusan izin dan catatan hambatan lapangan untuk waktu minggu ke-7 sampai minggu ke-8. Kemudian yang terakhir yaitu kegiatan yang ke-7, evaluasi dan pelaporan hasil implementasi, yaitu berupa outputnya laporan akhir implementasi gagasan kreatif untuk waktu minggu terakhir yaitu minggu ke-9. Demikian. Sekian dari kelompok kami. Semoga gagasan yang kami ajukan dapat memberikan manfaat nyata dalam upaya perbaikan layanan perizinan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami dari gelombang 9 Angkatan 61 Kelompok 1B mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.